Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya akan kembali menjawab request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Heiko van der Vecken. Apabila di episode yang sebelumnya kita membahas tentang Rangga Azov, hari ini kita akan membahas tentang Heiko van der Vecken, lebih menitik beratkan kepada seorang Heiko. Tapi sebelum kita masuk di Ramal Esquero pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita mulai saja pembahasan kita hari ini untuk Heiko van der Vecken. Jadi ada request yang meminta saya supaya membacakan kira-kira bagaimana sih perasaan dari seorang Heiko van der Vecken mengetahui ataupun juga mendengar tentang adegan dari seorang Rangga Azov dengan Aurelie Moermans ya. Di beberapa episode yang lalu ya, kita sudah sempat membahas tentang Rangga Azov yang sudah cukup banyak nih netizen yang agak gimana gitu ya, karena adegan Rangga Azov dengan Aurelie Moermans itu terlihat sangat mesra, kemudian juga terlihat sangat ya kayak gitulah, mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi saya menangkap ini adalah request dari teman-teman fans Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov atau sering disingkat Haizov, dan mungkin teman-teman Haizov lovers itu kurang suka saat adegan Azov dengan Aurelie, mungkin seperti itu. Dan kira-kira bagaimana sih perasaan seorang Heiko van der Vecken yang sebelumnya sempat digadang-gadang bahwa mereka berdua itu sudah memiliki hubungan khusus dan juga sudah cukup dekat. Kira-kira apakah ada perasaan cemburu ataukah yang lain sebagainya? Kita akan coba memprediksikannya dengan media kartu tarot. Dan seperti biasa, kita akan acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditex_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Kita akan mengambil kartu yang pertama. Ya, ini dia kartu yang pertama. Di sini terlihat ada seseorang yang sedang menunggangi kuda sambil membawa sebuah tongkat kayu, dan di beberapa ini ya terlihat ya ada beberapa tongkat kayu juga, tidak hanya yang dipegang oleh orang ini. Dan di kartu yang pertama ini saya lebih melihat bahwa Heiko van der Vecken saat ini merasa bahwa itu memang sebuah adegan ataupun sesuatu yang memang harus dilakukan. Itu memang sebuah tuntutan profesi ataupun juga tuntutan pekerjaan. Jadi saya rasa Heiko sudah paham dan juga sudah mengerti itu adalah salah satu bentuk profesionalitas dalam pekerjaan ya. Kalau misalkan di dunia entertain ataupun di dunia film itu, kalau misalkan beradu acting dengan lawan mainnya, meskipun ya ada yang sudah berkeluarga ataupun yang sebagainya, ternyata dipasangkan dengan orang lain, itu masih saja ada yang seperti itu, masih ada yang bisa menjaga profesionalitas mereka, mereka masih bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Tapi itu semua kan pasti akan ada pembicaraan terlebih dahulu dengan orang-orang terdekatnya. Dan kemarin saya sempat mengatakan bahwa Rangga Azov pastinya juga sudah melakukan hal tersebut, sudah berkonsultasi dengan orang-orang terdekatnya, sudah ada omongan lah ibarat kata seperti itu, sudah ada pembicaraan. Oh, kira-kira gimana nih kalau misalkan ada adegan kayak gini, kira-kira kalau misalkan adegan kayak gini masih bisa atau enggak. Pastinya ada pembicaraan seperti itu, karena tidak mungkin sesuatu yang direncanakan ataupun sesuatu yang diskenario itu tiba-tiba saja, itu sangat jarang terjadi. Pastinya sudah
tertulis, kemudian juga ada sesuatu yang disampaikan oleh produser ataupun sutradara yang mengatakan kamu harus gini, kamu harus gini, kira-kira berani atau enggak, kira-kira bisa atau tidak. Nah itu tadi pastinya menjadi sebuah tantangan untuk sebuah pekerjaan. Dan di sini saya melihat bahwa Heiko van der Vecken ya percaya saja dengan seorang Rangga Azov, karena dia merasa bahwa itu adalah dunianya, itu adalah sesuatu yang dia yakini dia bisa melakukannya. Dan tidak hanya Heiko, pastinya kalau misalkan Heiko mendapatkan peran kemudian juga bersanding dengan lawan mainnya yang berbeda dengan orang lain, bukan dengan Rangga Azov, pastinya akan ada sesuatu yang agak berbeda. Biasanya sama Rangga Azov, kok saat ini sama orang lain ya. Jadi kalau misalkan mereka berdua itu kemudian ada lawan main yang lain, pastinya itu sudah sesuatu yang biasa dalam dunia entertain. Tapi di mata para fans Haizov khususnya, pasti akan ada sesuatu yang aneh apabila mereka berdua itu tidak disandingkan. Nah di kartu yang pertama ini saya lebih melihat bahwa Heiko akan melihat sisi positifnya, itu adalah sesuatu yang memang dilakukan sebagai bentuk profesionalitas dalam pekerjaan. Next kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Di sini ada The Hermit ya. Di kartu yang kedua ini saya lebih melihat bahwa Rangga Azov sendiri sepertinya juga sudah ada pembicaraan dengan Heiko. Pastinya Heiko sendiri sudah tahu kira-kira adegan itu seperti apa, kemudian juga yang sebenarnya terjadi itu bagaimana. Dan dengan kabar-kabar yang kemarin sempat berhembus tentang banyak netizen ataupun fans dari Haizov itu kurang suka dengan adegan Rangga Azov yang bersanding ataupun juga dengan lawan mainnya yaitu Aureli beradegan semesra itu. Ada yang merasa kurang setuju lah kalau misalkan seperti itu. Tapi kalau saya pribadi lebih sebagai penengah ya, kalau misalkan dalam dunia entertain ataupun dunia film pastinya ada sesuatu yang harus dilakukan secara totalitas, dan semuanya itu pastinya kalau bisa ya harus dilakukan dengan totalitas. Salah satunya mungkin itu adalah tantangan untuk seorang aktor, kira-kira bisa atau tidak. Nah Rangga Azov sepertinya bisa menjawab tantangan itu. Dan di kartu yang kedua ini lebih menunjukkan bahwa Rangga Azov pastinya sudah terbuka dengan orang-orang terdekatnya. Kalau misalkan Heiko van der Vecken memang dianggap orang terdekatnya, pasti Rangga Azov juga akan istilahnya ya permisi dulu, ataupun juga bilang besok aku main film ataupun main series dalam sebuah cerita, di situ akan ada adegan kayak gini. Memang tidak akan diceritakan detailnya seperti apa, tapi pastinya akan ada poin-poin ya, poin-poin yang mungkin akan terjadi yang akan dia ceritakan kepada orang-orang terdekatnya. Jadi pastinya Heiko sudah tahu kira-kira apa yang akan terjadi. Dan kalau misalkan memang mereka berdua sudah memiliki hubungan khusus, pastinya Heiko sudah menyiapkan mentalnya. Next kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia. Ini dia kartunya. Di sini terlihat ada seorang putri duduk ya, dan di kiri kanannya itu ada dua buah pilar, yang satu putih yang satunya berwarna hitam. Di kartu yang ketiga ini saya lebih melihat Heiko van der Vecken akan lebih dewasa menyikapi kejadian ini ya. Apabila kejadian-kejadian yang sempat berhembus tentang kabar berita yang mengatakan bahwa banyak fans dari Haizov itu nggak suka dengan Rangga Azov yang bersanding dengan lawan mainnya ya, kemudian juga beradegan mesra, itu kayaknya sudah ada feeling seperti itu, sudah merasa bahwa kalau misalkan ada hal semacam itu pastinya ada plus minusnya ya. Dan minusnya mungkin dia sudah tahu, pastinya kayak gini, dan itu adalah salah satu resiko dalam pekerjaan di dunia entertain. Jadi memang dia itu akan merasa bahwa ya udahlah, mengalir saja. Kalau misalkan memang itu adalah sebuah ujian, akan diterima dengan lapang dada. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu ini ya, saya merasa bahwa Heiko van der Vecken akan menyikapinya dengan cukup dewasa dan juga dengan positive thinking. Tapi kalau misalkan teman-teman menanyakan kira-kira Heiko itu rasanya gimana, apakah ada rasa cemburu? Kalau misalkan rasa cemburu, yang namanya orang cinta, kalau misalkan beneran sayang, pastinya kalau misalkan ada adegan seperti itu
agak-agak cemburu pastinya ya. Pasti akan ada rasa gimana gitu, jealous ataupun juga rasa agak-agak nyaman ataupun bagaimana. Tapi kemudian dia juga bisa berpikir positif, oh itu adalah sebuah profesionalitas dalam pekerjaan, itu adalah tuntutan peran. Jadi dia itu ingin berpositif thinking dan juga bisa mengambil pelajaran yang sudah terjadi saat ini tentang berita-berita yang mengatakan Heiko van der Vecken dan juga Rangga Alsof semakin renggang, ataupun Alsof yang saat ini sudah tidak seperti dulu, ataupun juga Rangga Alsof yang agak disenggol-senggol sama fans dari Alsof. Dia sudah menyiapkan mental tersebut, dan saya rasa Heiko van der Vecken akan lebih dewasa menyikapinya, karena itu semua memang adalah tuntutan peran, sudah tuntutan profesi mereka, dan pastinya akan mereka lewati dengan sebaik-baiknya. Jadi ya tetap doakan saja yang terbaik untuk mereka semuanya ya. Kalau misalkan Heiko dan juga Rangga Alsof itu memang berjodoh ya, mau bagaimanapun, maupun mereka berpisah di sana, satunya di sana, satunya di sana, dan lain sebagainya, ada adegan bagaimanapun, kalau misalkan berjodoh mereka pasti akan dipertemukan. Yang namanya jodoh pasti akan dipertemukan dan tidak akan tertukar ya. Jadi teman-teman semua, khususnya yang Alsof lovers, doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua, baik dari karirnya ataupun juga dari asmaranya. Dan ingat ya teman-teman, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusianya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Esgoro mohon undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.